Viral solstice, heboh solstice. Solstice, ada apa 21 Desember 2021? Video-video kami sebelumnya kami sudah menjelaskan tentang solstice. Solstice Desember 2021. Apa dampaknya, apa pengaruhnya kepada kehidupan kita di bumi? Apa yang akan terjadi dengan solstice tersebut? Oke ya, pada video kali ini kami akan membahas tentang pengaruh atau dampak akibat yang ditimbulkan oleh solstice Desember 2021. Teman-temanku sekalian, bantu kami dengan menekan tombol subscribe sekaligus tombol lonceng agar kita selalu memperoleh notifikasi apabila ada hal-hal baru yang kami rilis nantinya. Bagi teman-teman yang telah melakukan subscribe, kami ucapkan terima kasih. Semoga aktivitas Anda itu selalu lancar, sukses sesuai dengan harapan Anda semua. Ini bukan hanya terjadi di bulan Desember. Biasanya terjadi pula di bulan Juni setiap tahunnya. Cuman dia menjadi viral, menjadi heboh karena ilmu pengetahuan yang sebenarnya biasa itu sudah dihubung-hubungkan dengan hal-hal lain yang justru membuat orang menjadi tertarik untuk mempelajari solstice tersebut. Jadi pada saat ini kami akan menyampaikan kepada Anda pengaruh, dampak kepada kehidupan kita di bumi. Bagaimana masa depan bumi dengan solstice ini. Setiap tahunnya itu antara ada bulan Juni, ada Desember, itu matahari akan berada paling utara di ekuator ketika tengah hari. Nah, fenomena ini disebut fenomena solstice Juni karena terjadi pada bulan Juni. Solstice Desember itu terjadi pada bulan Desember. Ini adalah titik balik matahari. Solstice itu umumnya terjadi antara tanggal 20 hingga tanggal 21. Makanya heboh tanggal 21 Desember. Ada apa? Apa yang terjadi dengan 21 Desember? Hal ini biasa bergeser dalam waktu ratusan hingga ribuan tahun. Sementara ketika matahari berada paling selatan dari ekuator, ketika tengah hari atau disebut fenomena solstice Desember. Ini titik balik matahari di bulan Desember. Ini terjadi antara tanggal 20 hingga 21 Desember. Seorang astronom amatir itu menjelaskan, pada saat solstice matahari tepat berkedudukan di atas garis balik tropik of center, yakni garis lintang 23 derajat lintang utara. Akibatnya belahan bumi mengalami puncak musim panas. Nah, ini puncak musim panas inilah yang akan berdampak kepada kehidupan kita di bumi, di mana untuk daerah subtropis akan mengalami siang terpanjang. Sedangkan untuk daerah lingkar kutub utara itu akan mengalami fenomena matahari tengah malam, midnight sun, di mana matahari akan terus tampak berada di atas cakrawala, baik di kala siang maupun di kala malam.
Nah itu dampaknya. Jadi kita mengalami fenomena yang seolah-olah ini sudah menggiring kita ke kehancuran bumi. Jadi ini hal gaib, hal yang sesungguhnya ini jarang terjadi, sehingga itu menakutkan kita gitu. Menakutkan kita karena matahari akan terus tampak berada di atas cakrawala, itu baik di siang maupun malam hari. Hanya saja itu arahnya itu berubah seiring waktu. Sebaliknya belahan bumi selatan itu akan mengalami puncak musim dingin dengan siang yang sangat pendek. Sementara daerah lingkar kutub selatan mengalami fenomena malam kutub polar night, di mana matahari tak pernah terlihat dan langit senantiasa gelap baik di siang maupun malam hari. Sungguh sangat mencemaskan gitu, mencemaskan. Dengan kata lain, ketika solstice terjadi, belahan bumi utara akan lebih condong dan lebih dekat ke arah matahari, sehingga radiasi matahari yang diterima itu lebih besar dan lebih lama dibandingkan dengan belahan bumi bagian selatan untuk waktu yang sama. Jadi radiasi, jadi karena arah kita itu lebih dekat, lebih condong ke arah matahari, itu mengakibatkan radiasi matahari yang diterima itu jauh lebih besar. Hal ini juga dapat mempengaruhi durasi siang atau lazim disebut daylight. Bagi belahan bumi utara, durasi siang ini adalah selang waktu antara terbit matahari hingga terbenamnya matahari. Sedangkan dampak untuk kita apa? Itu adalah dampak untuk dunia. Dampak dunia kepada bumi, dampak kepada bumi, alam kita. Sedangkan ini adalah dampak kepada dunia, Indonesia gitu. Ini contoh nih Kupang ya. Jadi, oleh karena untuk wilayah Kupang, durasi siang ketika solstice itu terjadi antara sekitar 11,5 jam. Sementara durasi di Pulau Jawa ketika solstice terjadi adalah sekitar 11,65 hingga 11,75 jam. Untuk wilayah Pontianak misalnya, solstice berpengaruh terhadap durasi siang yang mencapai 12 jam. Sedangkan di wilayah Subang atau ujung barat Indonesia, durasi siang justru mencapai 12 jam lebih. Karena durasi siang yang panjang, arah bumi lebih condong ke matahari yang mengakibatkan suhu naik, mengakibatkan sinaran matahari, kita bisa terpapar sinaran matahari. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang memang tidak mempunyai kebutuhan yang mendesak, ya itu bisa kita di rumah gitu. Kita di rumah saja, karena memang arah matahari kita itu semakin semakin menyengat, semakin panas, dan terjadi itu semakin lama. Yang saya katakan tadi bahwa untuk wilayah kita itu bisa sampai 12 jam itu kita terpapar oleh sengatan matahari karena bumi lebih condong ke arah matahari. Oke ya, jadi ini hanya sekedar informasi. Informasi ini semoga bermanfaat untuk Anda, teman-temanku sekalian. Sekali lagi, bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, itu bisa membantu kami dengan menekan tombol subscribe sekaligus tombol lonceng agar selalu memperoleh notifikasi apabila ada hal-hal yang kami sampaikan lewat channel kami, NKRI Live Channel. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.